Sandra Dewi dengan NPM 2470214. Saat ini saya sedang berada di dapur Pintar Store yang ada di Kelapa 7 untuk menjelaskan atau mengerjakan studi kasus yang sudah diberikan oleh Bapak Sigit. Saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang sudah terbilang cukup lama mulai dari dapur pintar ini berdiri. Dan wawancara kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah dapur pintar sudah menggunakan aplikasi berbasis digital atau masih menggunakan sistem kasir secara manual. Untuk tahu lebih detailnya, kita langsung tanya-tanya aja yuk ke karyawannya. Nah teman-teman, di sini saya sudah bersama salah satu karyawan dari dapur pintar yang terbilang sudah cukup lama bekerja ya Bang. Ya. Nah pertama-tama terima kasih buat waktunya karena Abang udah ngeluangin buat diwawancara sedikit. Pertama-tama dengan Abang siapa nih namanya? Roshan Amri Syahada. Abang udah berapa lama nih kerja di sini? Kurang lebih dari Corona 2020. Oh, jadi dari zaman Covid ya teman-teman, kurang lebih dari 2020. Berarti sudah genepnya udah 5 tahun. Ini jalan tahun ke-6. Awet juga ya Bang? Awet, alhamdulillah. Akhirnya dapat banyak ya Bang? Ya, alhamdulillah. Nah oke, Bang, di sini yang pertama pengen teman-teman tahu, terutama saya sebagai peneliti dari tugas ini, kira-kira dapur pintar ini berdirinya sejak kapan nih? Atau dari sebulan sebelum Corona, Covid itu. Oh, berarti bisa dibilang awal-awal Corona itu udah buka. Berarti bisa dibilang Abang ini juga ikut ngerintis ya sama yang punya dapur pintar ini tadi. Oke. Kalau Abang kebetulan tahu nggak sih pemilik atau founder dari dapur pintar ini dia tuh masih bersifat perorangan atau bisa dikatakan dia sudah kerjasama tuh sama pihak-pihak dari luar? Masih perorangan dan itu kebetulan masih keluarga sendiri. Masih mbak kandung dan punya kakak ipar. Nah, jadi ternyata teman-teman owner atau pemilik daripada dapur pintar ini masih ayu kandung atau mbaknya dari Abang Amri ini. Dan kebetulan juga mbaknya itu menikah dan suami dari mbaknya itu juga ikut mengelola daripada sistem atau semua yang ada di dapur pintar ini. Gitu ya Bang? Iya, benar. Oke, sekarang kalau soal produk nih Bang, kalau soal produk tuh selain dari keperluan rumah tangga, kayak yang kita tahu kalau dapur pintar kan jualan utamanya adalah keperluan rumah tangga ya. Nah selain daripada itu ada nggak sih yang dijual sama dapur pintar? Ada kayak kunci rambut, gantungan kunci, gantungan kayak peralatan untuk make up gitu jual. Dan terus kalau mau lebaran itu kita nyetok kayak makanan 1 bal per bal, kayak kerupuk, bal, kaleng-kaleng kayak tenggo, nabati. Permakanan kita nyetok kalau mau puasa itu udah positif nyetok. Jadi kalau misalnya ada momen gitu ya berarti ya, setiap ada momen kayak contohnya kayak Idul Fitri atau menjelang lebaran gitu, dapur pintar juga nyediain kayak ngedrop kue-kue kering gitu ya, benar ya Mas? Terus juga dengar-dengar biasanya dapur pintar juga jadi atau wadah atau tempat gitu ya, orang-orang biasanya nitip parcel gitu ya Mas? Benar. Ada juga jadi parcel kue yang udah jadi 1 set gitu, biasanya juga bisa kalau ada bisa bekerja sama, bisa dipajang di sini gitu. Jadi teman-teman yang berminat mungkin bisa hubungin abangnya. Dan terus ini nih Mas, dari sekian banyak keperluan rumah tangga nih, macam-macamnya ya, macam-macam item yang ada di sini. Kira-kira item yang sering atau paling dicari selama sebulan gitu, kira-kira abangnya tahu nggak gitu? Kayak kasur sih rata-rata, terus peralatan masak itu positif, spatula silikon, kayak masker kan, kayak boot MBG itu butuh masker kan, sarung tangan. Jadi berarti item-item yang paling sering keluar setiap bulannya tuh berarti bisa di track ya, ininya apa sih datanya ya Bang? Terus kalau misalnya nih
dari biasanya kan dari sekian banyak barang-barang kayak gini kan pasti ada tuh ya, nggak hanya satu atau dua, mungkin lebih barang-barang yang udah nggak layak jual tuh. Misalnya barang-barang yang udah nggak layak jual tuh biasanya tetap akan dikeluarkan melalui diskon atau jadi barang reject dari Dapur Pintar ini. Kita buat grosir biasanya, ntar semua barang kita kumpulin, yang ada yang pecah satu, sisa satu, atau kekurangan apa gitu, ntar kita kumpulin, kita grosir. Kita adain kayak bazar sendiri. Oke. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya ada barang-barang yang cukup atau nggak layak untuk cukup dijual dengan harga normal gitu ya. Harga miring banget. Berarti Dapur Pintar tuh kayak ngadain bazar dengan diskon besar-besaran gitu deh, supaya barang itu tadi tetap bernilai dan bisa jadi barang yang keluar gitu ya. Oke. Nah, terus biasanya Bang kalau buat stok nih, biasanya gimana sih supaya barang-barang itu tetap kekontrol dengan baik, kehandle dengan baik gitu? Biasanya kalau untuk stok sendiri yang handle ownernya sendiri. Jadi langsung ownernya sendiri ya. Di sini bisa dikatakan Mbak Ipah itu tadi atau Kak Andri atau kedua-duanya? Kedua-duanya kadang handle itu. Dia yang nambahin barang dari gudang, dia nyatetin, ntar kita tinggal stokin ke toko. Berarti bisa dibilang masih kalau untuk sistem stok atau inventory dari semua yang ada di sini tuh berarti masih bisa dikatakan manual. Jadi masih diketik biasa gitu sama pemiliknya. Karena biasanya itu gara-gara apa tuh? Kenapa dia nggak bisa dijadiin? Maksudnya karena barang itu kadang nggak bisa ada berapa ribu barang gitu kan, jadi kadang stok ini, kadang stok barang ini gitu, nggak nentu. Terus barang juga kita susun juga kadang mencar-mencar, cuma kadang kipas di bagian rak mana, ntar yang ada di depan juga gitu, jadi belum terkontrol benar. Jadi penyebab atau kendala utamanya adalah item di sini tuh udah terlalu banyak, dan kadang penempatan dari setiap item itu, kadang satu item itu bahkan tempatnya ada 3 gitu ya, atau satu item bisa ada di 3 tempat atau bahkan mungkin lebih. Jadi menurut pemiliknya itu masih susah untuk nginput kalau kita pakai basis digital itu tadi. Terus Bang, kalau misalnya biasanya nih untuk stok-stok yang ada di sini, kalau misalnya terjadi kehilangan gitu biasanya gimana sih Bang? Itu sebelumnya pernah ada kejadian, itu proses hukum, jadi beberapa oknum lah, ada 3 atau 4 langsung proses hukum dari customer. Jadi intinya kalau ada kehilangan gitu, pihak manajemen itu nggak ragu-ragu untuk milih proses atau jalur hukum ya teman-teman, karena memang di seluruh areal atau tempat Dapur Pintar ini dari ujung depan sampai mungkin ujung belakang itu lengkap sama CCTV. Ya benar ya Bang. Terus ini juga Bang, untuk stok ini kan kita tahu tuh stoknya banyak ya di Dapur Pintar ini, tapi pernah nggak sih ada pelanggan atau customer lagi nyari barang yang mereka perluin atau lagi mereka cari, tapi kebetulan stok yang ada di sini tuh masih kosong gitu? Kemungkinan itu kejadiannya gara-gara itu pengiriman dari sana terlambat. Tapi memang pernah ada kejadian kayak gitu ya, sering. Customer datang ke sini tapi barang ternyata lagi nggak ada di sini gitu. Jadi sebabnya berarti karena keterlambatan supplier itu tadi antar barang. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal supplier yang kadang atau mungkin ada suatu kasus supplier itu lambat datang sehingga barang itu kosong. Ngomong-ngomongin soal supplier, biasanya supplier itu sejauh yang Abang tahu selama kerja di sini tuh dari mana aja sih yang untuk memasok stok yang ada di Dapur Pintar ini? Rata-rata sih dari seberang, Jawa Tengah, Jakarta, Karawang, Cikarang gitu. Berarti memang Dapur Pintar ini suppliernya bisa dibilang udah dari luar kota semua dan ya rata-rata supaya mungkin bisa dapat harga yang agak miring gitu kali ya Bang ya. Kalau ngambil dari daerah
Bandar Lampung sekitarnya itu masih sedikit tinggi dia. Nah itu tadi teman-teman. Nah terus kalau untuk supplier yang kita tahu udah jauh gitu ya, maksudnya perlu nyebrang ke antar pulau gitu, biasanya sistem bayarnya tuh gimana sih? Atau misalnya supplier itu titip dulu barang di sini, nanti kalau barang udah habis baru dibayar, atau mungkin dari pemiliknya memang udah langsung beli dari sana gitu, atau gimana biasanya? Biasanya langsung DP, ntar setengah mau diambil baru bayar. Oh pelunasan. jadi sistemnya bayar uang muka dulu ya, Ya. setelah barang memang udah habis baru pelunasannya Ya. di belakang gitu teman-teman. Nah oke. Nah kayak yang kita tahu ya Bang, Dapur Pintar ini kan udah dikenal hampir, maksudnya udah dikenal masyarakat luas nih. Kalau sejauh yang Abang tahu nyampe hari ini tuh udah ada berapa karyawan tuh teman-teman Abang kerja di sini? Yang keluar atau yang masuk? Yang masuk Maksudnya hari ini? ya, maksudnya yang ada di sini semuanya total karyawan. Perkiraan 15 lebih lah. 15 orang untuk semua bagian ya, mulai dari depan sampai belakang. Jadi total karyawan di Dapur Pintar ini ada 15 orang. Nah, kalau selama ini nih kayak Abang tahu, kalau orang jualan kan pasti perlu promosi ya. Supaya kenal sama produk jualan kita atau kenal sama brand yang kita jual gitu. Nah, ke Dapur Pintar ini biasanya melakukan promosi itu gimana sih caranya? Kita biasanya catat nomor WA dari setiap pelanggan gitu. Ntar kita masukin grup sendiri. Nah, biasanya kita ada katalognya gitu, langsung kirim ke WA, harga tertera berapa pieces, berapa ini di situ. Oh, oke. Jadi bisa juga lewat IG, bisa juga lewat TikTok. TikToknya ada, IG-nya ada. Oke, jadi bisa dibilang promosinya udah sosial media semua ya Bang ya. Jadi Instagram, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, semua sosial media dari Dapur Pintar ini tuh ada. Terutama yang paling utama itu di grup WhatsApp ya tadi ya. WhatsApp. Jadi setiap customer atau pelanggan baru yang datang yang memang belum masuk di dalam grup WhatsApp, biasanya kayak Abang ini atau karyawan lain menawarkan gitu ya, customer izin gitu mau masuk grup. Jadi mulai dari grup itu, mulai dari harga, terus kualitas barang seperti apa, teman-teman karyawan sini yang menjelaskan di dalam grup itu. Jadi pelanggan tinggal cari aja nama produk yang ingin dibeli atau lagi pengen dicari. Nah di situ informasinya semua udah tercantum ya Bang. Oke. Terus kalau misalnya kayak di Instagram atau di TikTok gitu, biasanya yang mengelola karyawannya atau memang ownernya langsung. Jadi jadi kalau untuk posting karyawan, tapi kalau untuk ngehandle pertama kali ownernya, baru yang posting karyawan. Sekarang berarti bisa dikatakan sosial medianya tuh aktif ya? Ya. Sering posting, sering promosi. Terus juga bazar yang kita tadi sampaikan itu juga jadi salah satu cara untuk promosi daripada Dapur Pintar ini loh teman-teman ya. Bisa dikatakan kayak gitu ya Bang ya? Oke. Jadi untuk secara keseluruhan sistem yang digunakan, khususnya sistem pembayaran ya di Dapur Pintar ini, dia masih menggunakan sistem manual gitu, pakai kwitansi, cap, atau dia sudah menggunakan komputer digital gitu? Komputer, udah menggunakan aplikasi digital. Oh, jadi sistem pembayaran atau sistem kasir yang ada di sini sudah menggunakan aplikasi digital teman-teman. Jadi setiap barang yang ada di sini bisa langsung diantar di kasir depan. Terus nanti bakalan ada karyawan atau petugas yang tugasnya ya buat itu ngecek barang dan kasih struk gitu ya. Gitu ya Bang, bener ya. Dan nanti boleh kita lihat sebentar ya sistem kasirnya. Kita boleh lihat sedikit, ngintip sedikit gimana sih sebenarnya sistem kerja yang ada, sistem kerja kasir yang ada di Dapur Pintar ini.